Puji Bapak Yahweh ya, saya mungkin akan sedikit menjelaskan dulu ada beberapa hal yang tadi dalam kesaksian juga tadi ya. Apa yang disaksikan istri saya tadi dikatakan disebutkan ada seorang anak ya, remaja dan rambutnya aut-autan. Kemudian waktunya 5 menit ya. Kita sudah coba hitung-hitungan kan. 1000 tahun, 1 hari buat Tuhan 1000 tahun. Dan kita tahu bahwa 1 hari itu 24 jam, sehingga dari sudut perhitungan itu 1 jam kira-kira 41,666 atau kita bulatkan 42 tahun. 1 jamnya Tuhan ya. Nah, tadi kan dikatakan ya, kita kan hanya menafsir ya. Tadi dikatakan tinggal 5 menit. Ya. 5 menit, 5 dibagi 60 dikali 42 itu kira-kira tinggal 3,5 tahun ya. Bukan berarti saya katakan pasti 3,5 tahun, tetapi waktunya sudah sangat dekat. Tadi kalau dikatakan seorang remaja ya, rambutnya aut-autan. Berbicara rambut bagi wanita itu berbicara wanita, berbicara jemaat. Rambut aut-autan berarti jiwanya masih belum stabil. Karena kita tahu bahwa jiwa itulah yang dicuri setan. Dan dia masih remaja, ya. Ingat, yang jadi pengantin itu hanya orang dewasa. Tertangkap ya. Nah, kita melihat ini, Tuhan mau seolah-olah mau memberitahu bahwa di tengah jemaat, baik yang hadir di sini dan yang ada di luar sana, banyak yang belum dewasa dan siap untuk menikah. Ya, sehingga seringkali ada komentar, oh firmannya terlalu keras. Saya mau koreksi sedikit ya, jangan diputar balik dengan setan ya. Ada orang bilang, oh firmannya terlalu keras. Itu diputar balik sama setan. Bukan firmannya yang keras, tapi hati kita yang keras. Jadi jangan diputar balik. Setan memutar balik sehingga bilang, oh firmannya terlalu keras. Tidak bisa. Kan firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu tidak sukar. Ya. Firman itu tidak suka, tetapi kitalah yang membuat seolah-olah sukar. Ya, jadi jangan diputar balik, jangan kita mau dibodohi sama setan. Ya, setan hanya bilang, oh firmannya firmannya keras banget, saya nggak bisa. Bukan firmannya yang keras, tetapi hati kitalah yang keras, yang belum bisa menerima akan kebenaran firman. Kita lihat ya dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 ya. Ya, ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 ini sebagai gambaran aja ya. Inilah kasih Elohim bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya. Dan ingat sini, perintah-perintah tidak berat, perintah-perintah tidak keras. Yang keras itu hati kita. Jadi kalau ada mungkin saudara ada yang berbicara, oh firmannya terlalu keras. Bukan firmannya yang keras, tapi hatimu yang keras. Ya, kita kan mau jadi pengantin. Kalau tadi dikatakan masih remaja anak itu, ya. Walaupun secara spesifik memang diperlihatkan orangnya siapa. Tetapi di sini saya mengartikan semuanya, ada orang-orang yang belum dewasa dan belum siap untuk menikah. Ya, tapi puji Bapak ya, kalau saudara perhatikan kesaksian tadi, dia disisirkan, berarti ada yang membereskan. Berbicara rambut, berbicara kemuliaan seorang perempuan, berbicara perempuan, berbicara jemaat, berbicara kepala ini, berbicara jiwa. Memang berkali-kali dikatakan kan ketika setan si Hawa mau berkomunikasi dengan setan, disitulah jiwa yang dirampas. Banyak orang tidak mau menerima firman, menganggap oh firmannya keras. Jangan diputar balik sama setan. Bukan firman yang keras, tapi hati mulai yang keras. Jangan diputar balik. Ya, setan memutar balik, oh firmannya keras, saya belum bisa terima. Ya salah. Ya, kita mau kalau seandainya sesuatu yang sudah dekat, kita kan harus buru-buru. Tuhan kan punya cara, Tuhan sudah punya seperti tadi kan proses. Proses waktu sudah semakin dekat. Kita sudah dibuka begitu banyak, waktu sudah semakin, terus kita masih punya sifat kekanak-kanaan. Nah, ini bahaya. Ya,
Kadang saya berbicara sama Tuhan, apa saya ini jadi penghalang? Oh ya enggak, firman Tuhan memang begitu kok. Ya kalau memang belum bisa terima ya itu urusan pribadi. Tetapi jangan dibodohi sama setan. Ini yang bahaya. Oh firmannya keras, bukan firman yang keras, hatimu yang keras. Kenapa? Karena tidak bisa ataupun belum mau menerima firman Tuhan. Dia nggak bisa diproses. Ya kan firman Tuhan itu bagaikan palu godam. Ya Yeremia kan kita lihat bagian palu godam dihancurin. Nah, dihancurin ya kalau kita tetap santai-santai ya itu urusanmu sendiri. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan yang yang diberikan tanggung jawab, saya harus berani menyatakan. Saudara terima puji Bapak Yahweh, nggak terima ya. Saya nggak mau Yehezkiel pasal 3 ayat 18, coba lihat. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 itu terjadi pada saya ya karena saya mungkin tidak menyampaikan firman, itu bahaya. Yehezkiel 3 ayat 18. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, engkau tidak memperingatkan dia dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat, untuk menyelamatkan hidupnya. Dia orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi, nah ini yang saya nggak mau. Aku menuntut darahnya dari tanganmu. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai gembala, apa yang Tuhan ingatkan saya nyatakan. Walaupun saya menyadari karena itu kena saya sendiri, tapi sebagai tanggung jawab saya harus nyatakan. Terima nggak terima, itu urusanmu. Nah tadi berdasarkan kesaksian, memang bisnis saya cerita waktu itu, cuma saya diam aja. Cuman Tuhan berikan hikmat, ini ada yang belum dewasa rohaninya. Nah, waktunya sudah semakin dekat, kalau tidak dibentuk dan dewasa rohani, tidak mungkin kawin dengan mempelai pria yaitu Yeshua. Nah kita harus dibentuk, nah itu hanya bisa dibentuk, puji Bapak Yahweh dari kesaksian tadi, ada yang membereskan, kan ada yang menyisir. Ya, dia cerita maksud tapi saya diam aja. Ya saya kan tanya Tuhan dulu, apa sih maksudnya? Nah, dia juga belum tahu, saya pikir dia ada, nggak tahu nggak ada. Ya, tapi ya itu cara Tuhan ya. Untuk kita diproses ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai salah tadi firman Tuhan ya. Disampaikan kan. Kalau si Daud punya banyak istri, punya banyak gendik. Hati-hati ya. Jangan sampai kita langsung berarti saya boleh dong. Nah, kita lihat dalam Ulangan 17 ayat 18, ayat 17 lah. Ulangan 17 ayat 17. Jadi jangan sampai wah Daud Salomo lebih-lebih kan. Terus kita mau ikut-ikutan, jangan sampai ada ayatnya soalnya ya. Ulangan 17 ayat 17, dia tidak boleh memperbanyak istri. Siapa ini raja ya? Raja tidak boleh memperbanyak istri. Ya. Bagi dirinya dan dia tidak boleh serong hatinya. Dia tidak boleh memperbanyak perak emas bagi dirinya hingga berlimpah-limpah. Ini firman. Tapi dalam kenyataannya Daud melanggar ini kan. Jadi dia terima resiko. Kalau tadi dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengambil istri orang lain dengan cara paksa. Akhirnya pedang tidak pernah lepas dari keturunannya, terus menjalar. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19, ya, Matius pasal 19. Ini hanya untuk mengingatkan ya, jangan sampai nanti firman nggak boleh aja kan si Daud begini terus main sepak terjang aja ya. Ayat ke-4 aja. Seraya menanggap dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan dia berfirman berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan dipersatukan dengan istrinya. Dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Jadi di sini jelas dikatakan tidak pernah Tuhan menciptakan satu laki-laki punya banyak istri atau satu perempuan punya banyak suami. Ya, semuanya tetap sepasang. Jadi jangan sampai kita langsung salah tangkap ya, jangan sampai kita salah tangkap. Jadi kita harus mengerti bahwa ingat firman Tuhan itu tidak pernah memaksa. Ya, itu terserah kita.
Kita mau ikut atau enggak? Torah menyatakan dia tidak boleh, seorang raja tidak boleh memperbanyak istri. Artinya kalau toh kau langgar, resiko ada dalam tanganmu. Jangan salahkan Tuhan. Ya. Jadi ya itu memang sudah baku ya. Tetapi kan dalam kenyataannya ya terserah masing-masing. Ada pernah kesaksian ada seorang pelayan Tuhan yang cukup dikenal, punya banyak istri kan. Kemudian merasa ditegur, akhirnya dicerai, yang ditinggalin istri paling muda. Ya itu pikiran, ya itu sih urusan pribadi ya. Itu urusan pribadi. Ya, tapi ya kita harus punya patokan, kita hanya firman. Ya. Taat dan setia kepada firman. Nah, kita menjalani proses sebagaimana tadi dibuka. Setiap pribadi kita sedang menjalani proses. Ingat ya, saudara dan saya sebagaimana Daud, kalau saudara ingat tadi lagi dalam juga pengajaran-pengajaran sebelumnya, ketika Daud diurapi, dia diurapi jadi raja. Saudara dan saya juga diurapi untuk menjadi raja dan imam. Sudah kan? Sedang dipersiapkan menjadi raja dan imam. Nah, tapi ya itu kan tergantung kita mengikuti prosesnya bagaimana. Tuhan nggak mau paksa. Nah, kalau kita menjalani proses itu dengan tetap merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, menjalani proses yang Tuhan kerjakan, maka tujuan yang Tuhan sudah tetapkan menjadi raja dan menjadi imam itu pasti terjadi. Tetapi kalau kita menyeleweng, ya salahmu sendiri. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi. Saya bisa mengajar, saya bisa beritakan firman, ya. Tetapi itu kan tergantung mereka yang menangkap. Tergantung juga saya sebagai pribadi mempraktekkan apa yang diajarkan. Nah, jadi sama-sama ya, walaupun saya dipercaya itu sebagai pengajar, tapi kan itu juga merefleksikan juga ke saya. Jadi kedua arah, ke sana dan kemari. Nah, kita kembali kepada Daud, proses yang Tuhan kerjakan sangat luar biasa. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak pernah dia manfaatkan karena dia tahu, ya, karena dia tahu Tuhan tidak pernah memerintahkan dia untuk membunuh Saul. Nggak ada perintahnya kan? Jadi dia harus mengerti, walaupun dia sudah diurapi, ya dia lari aja. Karena dia percaya sebagaimana kalau kita baca di dalam 1 Samuel 24 itu, ya, Tuhan senantiasa, walaupun Saul berusaha untuk membunuh, Tuhan berikan jalan keluar. Di sini juga sebenarnya menguatkan si Daud bahwa memang Tuhan tidak mau dia membunuh orang, terutama orang yang diurapi. Ya, sehingga kita lihat gini, itu cara Tuhan menghindarkan Daud dari berbuat dosa. Ya, nah di sini kita melihat memang Saul akhirnya seolah-olah sadar. Ya, ini banyak kejadian. Ingat ya, Saul ini orang yang diurapi. Saul pun setelah dia terhindar atau tidak dibunuh oleh si Daud, ya seolah-olah dia bertobat kan. Dia mengucap terima kasih lah sama si Daud. Ya, seolah-olah dia bertobat. Tetapi ternyata pada waktu-waktu mendatang dia akan ulangi lagi. Nah, jangan lihat Saul ya, itu juga bisa terjadi sama kita. Kita kan juga kadang-kadang jatuh dalam dosa, ya Tuhan, ya, kadang-kadang berjanji kan, Tuhan saya nggak bikin lagi kan, besok-besok bikin lagi. Ya, akui aja diri sendiri lah. Ya, kadang-kadang bikin gini, besok-besok bikin lagi. Ya. Kenapa? Karena jiwa kita ini memang sangat kotor. Karena itu saya senantiasa berdoa untuk kita semua dan itu saya pribadi, saya berdoa buat jemaat ya, supaya jiwa yang hilang oleh firman diperbaharui sehingga kita memiliki jiwa Yeshua. Sehingga kita memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sikap hidup, tutur kata, tingkah laku, perbuatan sama seperti Yeshua. Ya, itu kan proses. Saya dengan iman kan saya berdoa. Masing-masing kita kan mengalami proses.
Nah, proses itu kan macam-macam. Nah, proses yang sering kali Tuhan izinkan terjadi adalah dengan orang yang paling dekat. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, atau sebaliknya. Baru dengan lingkungan yang terdekat lagi. Dengan ya saudara-saudara sedaging, saudara. Nah, itu proses. Ya. Nah, bagaimana kita diajar untuk saling menyangkal kedagingan. Sulit memang. Tapi tidak ada yang sulit apabila kita, kalau kita kembali ke tadi 3 hal tadi kan. Apa yang tadi pertama tadi? Proses. Yang kedua apa? Lupa. Tanya Tuhan. Ya. Nah, bertanya sama Tuhan. Tapi kalau udah nanya seringkali kan kita dikasih jawaban nggak taat. Kan? Nah, ketaatannya emang susah. Karena memang sudah dasarnya itu dari udah ribuan tahun. Itu sudah tertanam, ya kalau benih yang sudah tertanam ribuan tahun, saudara bisa bayangkan sudah berapa besar pohonnya dan berapa kuat pohonnya. Seperti tadi kan, digambarkan di ilustrasi, ditabrak sama truk juga nggak mempan. Truknya hancur. Nah, begitu juga dengan akar benih yang pernah ditaburkan oleh si jahat. Itu kan bagi Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Nah, dia proses. Dia cabut pelan-pelan. Kalau udah waktunya dekat ya dia cabut, dia paksa. Kalau saudara dan saya umat pilihan Tuhan, dia paksa. Ya, dia paksa dengan berbagai macam cara. Kalau saudara dan saya umat pilihan Tuhan. Ya. Karena Tuhan kan sudah tahu ini yang pasti masuk. Ini dalam proses, ya ini jangan diangkat lah. Ini biar mengalami proses ini. Nah, kita kan berdoa mengimani supaya kita mengalami kasih karunia dan pengangkatan. Nah, karena itu ketika kita diproses, ya jalani. Jangan seperti tabiat si Saul. Itu Saul orang yang diurapi ya. Dia wah janji kan, waduh luar biasa ketika dia lolos dari kematian yang pertama. Kesetiaan ke si Daud, dia tidak mau membunuh karena dia tidak dengar perintah dari Bapa Yahweh. Tapi kalau Bapa yang perintah dia pasti bunuh. Ya, walaupun kesempatan itu kan ujian bagi dia. Tuhan berikan ujian, Bapa Yahweh berikan ujian kepada Saul. Ini orang nyeleweng enggak nih? Karena Tuhan kan tidak pernah perintahkan si Daud untuk membunuh Saul. Dan ternyata dalam percobaan pertama apa yang Tuhan izinkan tes pertama ini dia tidak lakukan. Dia tidak bunuh. Nah, Saul berjanji. Tapi pada akhirnya ya dia ingkari janjinya. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat terakhir di dalam 1 Samuel 20 ayat pertama lah dalam 1 Samuel 25 ya. Kita di sana kematian Samuel. Ya. Kematian Samuel. Nah, kita lihat di sini ya. Tidak ada disebut, kita baca aja kitab ayat 1 ini ya. Kemudian meninggallah Samuel dan seluruh Israel berkumpul serta berkabung untuknya. Lalu mereka menguburkan dia di rumahnya di Rama. Daud bangkit lalu pergi ke padang gurun Paran. Apa yang kita lihat di sini? Saul yang diurapi oleh Samuel, dia nggak datang. Ya, dia nggak datang. Jadi sampai hari kematiannya dia nggak datang. Tapi anehnya, ketika si Saul ini mau menghadapi peperangan, kan dia panggil pengawil arwah kan. Yang dia cari kok si Samuel. Tetapi ingat ya, itu banyak kejadian dalam kehidupan kita manusia. Waktu orangnya masih hidup, waduh. Siapa lu, siapa gue. Nanti kalau udah mau mati atau sudah mau orangnya sudah mati baru nangis-nangis. Gak berguna. Sering kali kan? Sering kali udah orangnya udah mati, waduh meraung-raung di peti mati itu. Ya apa gunanya? Gak ada guna. Tapi itu benar ya karena saya juga sering kali lihat hal seperti itu. Artinya dari sini kita belajar ya. Kita belajar
kita mungkin bisa dibenci orang, tapi jangan pernah membenci orang yang membenci kita. Kita benci pakaiannya yang tidak benar, tapi orangnya jangan kita benci. Ya, walaupun kadang-kadang kan ya, karena saya juga punya pengalaman pribadi kan, orang yang benci saya kita samperin, kita salamin, wah salaman, mukanya dibuang terus. Tapi itu kejadian, kenyataan hidup. Nah, kita ya mengucap syukur aja. Ucap syukur dan kita berdoa supaya jangan sampai kebencian itu justru menjadi sesuatu pedang untuk orang-orang seperti itu. Jadi ya karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk yang membenci engkau. Ya, itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya Roh Kudus, nggak mungkin. Ruach HaKodes mengajarkan kepada kita berbeda dari ajaran orang dunia. Orang dunia ya musuh, tapi kita tidak. Orang yang memusuh kita, orang yang benci kita coba dekati, ya kalau dia pergi ya biarin aja. Ya, kalau kita ikut benci dia ya salah. Ya, nah, di sini kita melihat Saul, kelakuannya luar biasa. Ya. Sebagai orang yang diurapi Tuhan, sampai Samuel mati pun dia nggak datang. Ya. Karena itu jangan heran, memang dia selama 40 tahun dia memerintah, dia kan boleh kita tafsirkan tidak pernah ibadah. Walaupun dia kirim korban-korban untuk dibawa ke bait suci. Ya. Tuhan bukan butuh korbannya. Tuhan mau pribadi kita datang untuk beribadah, memperlihatkan bahwa saya memang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kan ada banyak ayat yang menyatakan, yang seringkali disampaikan di tempat ini. Nah, tapi kan itu tergantung pribadi. Nah, jangan sampai biasanya kalau udah sekarat baru nanti cari-cari. Nah, saya sudah pernah kasih ayat kan di dalam Amsal pasal 1 ayat 24 dan seterusnya. Ketika Tuhan manggil, sebodoh amat. Tetapi ketika sudah mulai sekarat, Tuhan bilang, dia balas. Dia balas, dia juga gak peduli. Nah, kita belajar dari sini untuk mengerti kehendak Tuhan. Setiap panggilan Tuhan, kadang-kadang dia kan, bukan kadang, seringkali dia berbicara dalam hati kita. Ruach HaKodes di dalam hati kita berbicara. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Ya, ingat ya, segala sesuatu yang yang bertentangan dengan firman itu adalah dosa. Ya, kalau saya teringat akan pertanyaan si Pak Jimmy Tolio ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa kan ada firman yang menyatakan mereka seperti kita, tahu yang baik dan yang jahat. Dan kalau kita lihat dari firman ini kan dikatakan firman Tuhan begini, lihatlah manusia telah menjadi seperti satu dari antara kita, tahu akan hal yang baik dan yang jahat. Ingat ya, tahu yang baik yang jahat. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia belum tahu yang jahat. Dia enggak tahu. Setelah dia jatuh dalam dosa, baru dia tahu, oh ini toh yang jahat. Bisa ditangkap ya? Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan firman Tuhan jangan sampai dia ambil pohon kehidupan. Supaya dia hidup terus. Enggak bisa, itu prosesnya beda. Karena sudah cemar, harus ada proses kelahiran baru. Baru nanti dia boleh ambil pohon kehidupan. Jadi kenapa? Jadi kita harus lihat ya. Tahu yang baik dan jahat. Tadinya manusia cuma tahu yang baik. Setelah dia melanggar firman, baru dia tahu, oh ternyata setelah saya melanggar firman, berarti saya sudah tahu sekarang
Yang baik dan yang jahat itu apa? Tadinya kan yang baik aja dia tahu. Bisa ditangkap nggak nih? Tadinya yang baik aja kan dia belum tahu yang jahat. Karena mereka tidak pernah melanggar firman. Setelah melanggar firman, baru tahu melanggar firman itu jahat. Setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan larang mereka langsung ambil, nggak bisa. Harus ada proses pemulihan kembali. Nah, itulah yang diajarkan oleh Torah, itulah yang diajarkan oleh Bapa Yahweh dengan perantaraan tabernakel. Inilah yang diajarkan dengan jelas oleh firman yang hidup bahwa haruslah kamu, kalau tadi sempat disinggung tentang Nikodemus, inilah kamu harus dilahirkan kembali. Nah, itulah proses. Jadi pengertian masing-masing punya pengertian beda ya. Tapi pengertian saya tentang ayat-ayat tadi dalam Kejadian pasal 3, tahu yang baik dan jahat, memang tadinya dia cuma tahu yang baik. Setelah dia jatuh dalam dosa, oh ternyata ini yang jahat. Makanya Tuhan larang mereka ambil karena harus ada proses pemulihan kembali. Bisa ditangkap ya? Jadi kalau ada orang yang bertanya, saudara bisa mengerti apa maksudnya ayat-ayat ini. Walaupun orang-orang di luar sana bisa aja mengartikan yang beda. Tapi hikmat yang Tuhan berikan bagi saya yaitu, tadinya Adam dan Hawa nggak tahu yang jahat. Karena mereka tidak pernah melanggar firman. Setelah mereka melanggar firman, ini jahat. Baru dia sadar, oh ini toh yang jahat. Nah, untuk kembali ke dalam kehidupan kembali seperti semula. Karena kalau dia makan buah ini, ingat buah itu bukan buah ya. Siapa pohon kehidupan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi pohon kehidupan itu sebenarnya Yeshua. Firman Tuhan. Nah, untuk menjadi, Yeshua kan berkata, kalau supaya siapapun yang percaya kepada dia akan menerima kembali hidup yang kekal. Karena itu ada proses. Proses supaya kembali memperoleh kehidupan yang kekal. Ini harus lahir baru, ini harus begini, harus begini, harus begini. Kalau taat dan setia akan memperoleh kembali pohon kehidupan. Ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal kedua, kita lihat ya. Ayat ke-7. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah Firdaus Elohim. Jadi setelah, kan di sana dikatakan, siapa yang punya telinga mendengar, ya, taat kepada firman, setia kepada firman, nanti dia akan mau makan dari pohon kehidupan. Dan itu firman Tuhan sendiri, Torah itu sendiri. Itulah yang kita juga bisa tafsirkan, karena dikatakan oleh ayat firman Tuhan, ketika Bapa Yahweh berbicara kepada Adam, jangan makan buah pohon yang baik dan jahat. Artinya pohon kehidupan dia bisa makan kan? Kita lihat ini. Ya, jadi selama Adam dan Hawa itu hidup, kenapa dia bisa hidup lama? Yang kita berdasarkan perhitungan, dia kan hidupnya ribuan tahun. Ya, di sini kita lihat ya dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-16 17. Yahweh memberi perintah kepada manusia dengan berfirman. Perhatikan ayat ini. Dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya. Semua ya. Semua. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh. Jadi kalau kita ambil penafsiran dari dua ayat ini, pohon kehidupan dia boleh makan. Bisa ditangkap nggak? Yang nggak boleh kan pohon pengetahuan ini. Tapi pohon kehidupan dia boleh makan. Dan itulah yang saya tafsirkan, ya, yang menjadi makanan Adam dan Hawa selama dia hidup, sehingga dia bisa hidup lebih dari berapa ribu tahun. Ya kan? Kita sudah tafsirkan kan. Dia bukan umurnya 930 tahun sebagaimana tertulis. Karena dia kan kalau dia diciptakan hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Itu udah 1000 tahun lebih. Bisa ditangkap. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia makan buah pohon kehidupan. Yaitu apa? Yaitu firman. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka nggak bisa langsung begitu. Itu Tuhan cegah. Ada proses
supaya kau bisa hidup selamanya, ada proses. Nah ini proses kelahiran baru. Bisa ditangkap ya? Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Jadi saya percaya dengan ayat-ayat ini kita kan bergantung kepada firman. Makan pohon kehidupan nggak dilarang. Sebelum jatuh dalam dosa ya. Sebelum jatuh dalam dosa boleh. Yang dilarang itu nggak boleh makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, kalau kita ambil tadi dari firman tadi, inilah proses. Ya, seringkali bertanya sama Tuhan, taat setia. Kadang-kadang sudah dijawab sama Tuhan nggak mau taat. Ya, oh ini udah mulai pikiran lagi kan. Oh tapi begini Tuhan ya. Nah, itu kan urusan pribadi. Haleluya, amin.